Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pendetensian akan mempresentasikan tentang perbandingan manajemen pendetensian yang ada di negara Indonesia dengan United Kingdom dengan anggota kelompok. Izin perkenalan diri, Taruna Tingkat 2, nama Anagung Udara Kardayoga, NRT 2018 1325 101. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Ahmad Aziz, NRT 2018 1377 101. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 2 Politeknik Imigrasi tahun 2018. Nama Ade Arif, NRT 2018 1335 101. Izin memperkenalkan diri, nama Livina Kintara Fatalani, NRT 2018 1346.2.01. Yang pertama, dasar hukum negara Indonesia, yaitu Permenkumham RI nomor M.IL02.01 tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi. Yang kedua, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.PR.07.04 tahun 2004. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor OM.HH11.OT.01.01 tahun 2009. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 dan PP nomor 31 tahun 2013. Sedangkan dasar hukum pada negara UK, yang pertama, The Immigration Act 1971. Yang kedua, The Immigration and Asylum 1999. Dan yang ketiga, The Detention Center Rules 2001. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pada Rudenim kedua negara tersebut. Yang pertama, di Indonesia sudah kita ketahui diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH11.OT.01.01 tahun 2009 dan juga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.PR.07.04 tahun 2004. Sedangkan di negara UK, struktur pendetensian organisasinya yaitu yang pertama dikepalai oleh Home Office dan di bawahnya terdapat UK Visa and Immigration. Di bawah struktur tersebut terdapat dua struktur di bawahnya, yaitu yang pertama Immigration Removal Centers dan UK Border Agency. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan fungsi rumah detensi imigrasi pada kedua negara tersebut. Yang pertama, di negara Indonesia, Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Fungsi Rudenim Pusat yang pertama, pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Yang kedua, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitas penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan yang keempat, pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Sedangkan pada negara UK, tugas Rudenim yang pertama, yaitu 1. Melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang ada di bawah pengawasan imigrasi UK. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para imigran dan pencari suaka. Dan yang ketiga, melakukan penahanan terhadap migran yang melanggar aturan keimigrasian UK.
Politik hukum Indonesia. Politik hukum Indonesia terhadap rudenim bahwa masuk dan keluar wilayah Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada bab 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keluar masuk wilayah Indonesia yang dijalankan sebagaimana mestinya. Orang asing yang telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebut di wilayah Indonesia terus meningkat dan dapat menimbulkan berbagai kerawanan baik dari bidang keimigrasian, di bidang keamanan maupun bidang sosial. Sehingga diperlukan upaya pengawasan yang ketat serta bahwa lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan penindakan keimigrasian khususnya bagi pengungsi dan pencari suaka diperlukan sarana prasarana pendukung berupa rumah detensi imigrasi. Sedangkan di Inggris pada keimigrasian pendetensian dilakukan di bawah kendali kantor dalam negeri dengan kebijakan dengan berani dan tanpa penundaan dalam bentuk melakukan penahanan orang asing yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran di UK dan menunggu status keimigrasian. Dilaksanakan oleh Immigration Removal Center sebagai institusi yang menangani masalah imigran dan pencari suaka serta pengungsi yang bermasalah di bawah pengawasan imigrasi di Inggris. Selanjutnya itu kebijakan pendetensian. Kebijakan pendetensian di Indonesia berpacu pada norma-norma serta dasar hukum yang mengatur tentang pendetensian serta rudenim Indonesia. Hal ini tertera pada dasar hukum rudenim di Indonesia. Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi jika melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Penempatan orang dalam rumah detensi imigrasi dilakukan berdasarkan keputusan tertulis dari menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan pendetensian di United Kingdom. Pendetensian dilakukan di Immigration Removal Centers atau biasa disebut IRC. IRC melakukan pendetensian terhadap migran dan pencari suaka dengan menempatkan mereka di Immigration Removal Centers atau biasa yang disebut dengan IRC. Pendetensian dapat dilakukan pada saat seseorang baru saja masuk wilayah Inggris, berada di bandara atau pelabuhan, lalu mengurus keperluan imigrasi di kantor imigrasi, lalu ada saat check-in, sesudah ditangkap oleh petugas, baik petugas imigrasi maupun polisi, lalu menunggu keputusan pengadilan, dan menunggu status keimigrasian. Penanganan pencari suaka dan pengungsi yang terjadi di Indonesia. Penanganan pencari suaka di Indonesia masih dalam tanggung jawab UNHCR dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari resettlement atau yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka, di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan. Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Kantor Imigrasi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan pengungsi segera menghubungi rumah detensi imigrasi di wilayah kerjanya atau menyerahkan pengungsi. Selanjutnya, proses masuknya pencari suaka di UK. Pencari suaka masuk melalui jalur bandara, pelabuhan maupun darat maupun dengan jalur tikus, yaitu dengan jalan persembunyian. Pencari suaka akan diperiksa oleh pejabat imigrasi. Pencari suaka dan pengungsi dapat ditahan di penahanan imigrasi Inggris. Sikap United Kingdom dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Berdasarkan peraturan keimigrasian Inggris yang diatur pada bab 11 tentang pengungsi dan pencari suaka, dijelaskan bahwa Inggris adalah negara yang terbuka terhadap masuknya pencari suaka dan pengungsi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Pemerintah dapat menerima atau menolak pengungsi sesuai dengan kelengkapan prosedur dan pengajuan yang diurus.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.